Di samping saya adalah Tretan Muslim. Halo Bang, Panji. Iya, jadi dari Coki saya baru tahu bahwa ternyata Anda ini menggunakan stand up comedy sebagai batu loncatan menjadi content creator. Sebenarnya kalau disengaja enggak sih. Tapi katanya ternyata lu tuh sebenarnya hatinya tuh emang menciptakan konten ketimbang stand up. Iya sih, kalau itu ya, gitu. Maksudnya itu lu temukan belakangan? Enggak, dari dulu tuh sebelum ada, sebenarnya, jadi kalau yang belum tahu, dari 2008 SMA, itu aku udah bikin Jackass Bang. Oh, dari SMA? Dari SMA, aku minjem temen, nabung duit, SPP. Oh, gue pernah ngeliat videonya deh, Iya, masih petasan di iya, bener-bener gue lihat itu. Apa dilem di mana? Itu jadi dari dulu sebenarnya udah ada narsis sih sebenarnya. Aku nggak tahu, dulu nggak ada YouTube 2008 ya. Ada mungkin, tapi di Madura apa sih informasi yang lengkap kan? Jadi tahun di Madura apa sih informasi yang lengkap? Udah begal di Surabaya biasanya. Jadi 2008 itu udah tahu Jackass. Aku harus bikin ya sampai SPP, tak setting dikit, beli pita kaset, sewa studio, rekam sendiri, cetak sendiri, dibagi-bagiin ke temannya. Pokoknya kenarsisanku ini harus tersalurkan. Nah, pokoknya harus bikin konten. Dari situ belum ada stand up. Baru di 2012 kenal stand up. Gitu. Yeah. Jadi kalau dijadiin batu loncatan enggak juga enggak sih. Ya, sebenarnya udah mulai duluan. Udah duluan, Bang. Stop gitu. Dulu sampai sini. Ya. Yeah. Gua mau mastiin gua ngerekam. Gitu Ardo. Gitu Bang. Tapi kan gini ya maksud gue. Ya. Soalnya gue sempat bertanya-tanya kenapa Muslim ini ada kecenderungan untuk nggak mau stand up, maksudnya dibandingin sama Coki ya. Coki masih lebih sering stand up sendiri gitu dibanding lu. Padahal gue inget banget waktu lu ngebuka gue di Makassar Bang. Makassar. Salah satu opener paling berkesan dia itu. Sampai sekarang gue masih cerita sama orang-orang. Gue dari belakang ngelihat Muslim. Ya? Lagu apa sih yang lo pakai sih? Kalau nggak salah John Cena waktu itu. Iya lagunya. Apa JKT waktu itu ya? Soalnya dulu kan sering 48. Oh iya JKT48. Bukan JKT48. Bang. Emang iya? Iya. JKT48. Tapi terus lu masuk. Apa dia ngebelah penonton, jadi dia ngambil dari tengah, terus penonton udah gini namanya. Dia gini kan. Gini kata gue. Anjing nih orang, kayaknya cuma dia nih opener gue yang swag sendiri nih. Yang lain masuk biasa. Ini masuk udah gini-gini semua orang. Mana di tengah-tengah penonton ya? Di panggung udah gini. Oh iya, itu JKT48 aku ingat tuh. Iya. Itu Bang, ya sebenarnya aku tuh orangnya ini caper Bang, suka caper Bang aslinya Bang. Oh, gitu. Aslinya ini. Karena jarang ada yang nanya ini ya. Suka caper, jadi itu motivasi utamanya? Iya, bayangin nih 2008. Bikin video ditembak-tembakin petasan. Buat apa? Duit nggak ada, fame juga nggak ada, tapi aku karena ditertawakan nggak? Karena lucu nggak? Ada elemen itu gitu, menghibur aja. Sebenarnya ditembak petasan nggak terlalu lucu sih. Aku tonton ini nggak lucu sih, ini mah kejam aja. Gitu. Jadi kalau lucu ya enggak. Kadang aku tuh komen orang nggak harus gila lu lucu banget, tapi orang kayak bangsat nih orang, itu adalah komplimen bagiku ya. Gak jelas nih orang, ya nggak apa-apa, berarti itu kan reaksi, apapun reaksinya, asal tidak memburu saya. Mau dia ngomong bangsat, konten sampah, gitu nggak apa-apa. Jadi dulu nggak ada yang ngetawain nih, paling ngapain kamu tembak-tembak petasan, nggak ada, karena aku Jackass. Gila, di Madura udah ada Jackass di dalam diriku. Itu sih Bang. Tapi kan waktu lu tuh suci berapa sih? Suci 3 Bang. Suci 3. Ya. Suci 3, terus udah gitu Muslim itu dapat reputasi sebagai komika yang brilian tuh cukup dini tuh. Sejak dari Suci kalau gua nggak salah, orang udah mempertimbangkan. Lu kalau nggak salah kandidat juara nggak sih waktu itu? Aku nih nggak suka ya disebut gitu ya? Bukan nggak suka. Emang dulu tuh semacam setelah aku close mic, itu nggak mau nonton Suci. Oh gitu? Karena sakit hati Bang.
Tapi nggak salah Kompas, tapi aku nyesel sama diriku sendiri. Karena gini, dulu aku sama Viko pada saat kompetisi itu sering salaman bang, Vic ketemu di final, gitu. Karena secara yang rasanya secara pujian juri bagus, terus kru Kompas juga bilang bagus, peningkatannya cepat, ya cukup pede dong. Tapi diam-diam Vic, kita juara nih. Nah suatu hari saya, ya ini bukan alasan, tapi kalau mau tahu alasannya waktu itu lagi sakit bang. Jadi harusnya balik ke Surabaya. Aku ke Bandung sama Ari Kriti, ke Bandung, ya wisata-wisata. Seninnya ke Taman Safari. Untuk stock shot ya? Iya stock shot. Aku udah bilang, Mbak, saya ini sakit karena sekali lagi Bandung dingin, muntah-muntah, udah ke Taman Safari dingin lagi. Wah ini emang mau dihancurin nih. Taman Safari dingin di mana sih? Bagi saya kan, Bogor aja udah pilek bang, Bogor bang. Gitu, jadi kayak pada saat aku mau perform close mic itu udah feeling aku nggak enak nih. Biasanya kalau mau perform itu aku dengerin musik metal, joget-joget biar adrenalin naik. Di hari aku gugur itu aku di backstage dengerin Weezer yang Only in Dreams. Juara saya yang Only in Dreams kan. Kemenangan saya yang Only in Dream bang ternyata bang. Tapi di situ aku dengerin tidur, aku udah wah nggak enak. Dan di salah satu aksiku yang aku ngomong, hei kenapa kamu suka nonton dangdut? Asli lo jos. Itu aku sampai agak goyang dikit tuh. Aku udah mau closing di situ karena udah nggak kuat lagi. Nah cuma kan itu tidak boleh jadi alasan. Jadi sejak itu ya orang-orang setelah aku gugur, orang-orang Kompas diserang tuh, finalis diserang. Maksudnya dibilang nggak apa, kalian nggak pantas juara, yang juara Muslim dong. Wah, aku harus menenangkan dong. Teman-teman, ayo kita dukung 5 besar ini. Padahal aku sendiri nggak mau nonton. Itu belum berubah ya, Slim? Lu nggak kuat dingin dari dulu sampai sekarang ya? Sampai sekarang, bang. Tapi ini ruangan AC-AC aja lu iya aja. Karena kalah suara, bang. Mungkin ada yang udah pernah dengar cerita. Gue sih nggak pernah cerita, mungkin Muslim pernah cerita. Tapi waktu dia jadi opener gue harus ngumpetin AC, remote AC, karena gue tahu dia suka matiin. Sampai segitu, jadi gue diwanti-wanti sama orang. Mas Panji kalau nggak mau AC dimatiin tengah malam sama Muslim, gue sembunyiin. Besoknya marah Muslim sama gue. Kesel karena remote AC gue sembunyiin. Nggak tahu ya, karena nggak tahu AC itu dinginnya aneh aja bagi aku bang. Mungkin karena aku di Madura dulu kan. Yang kipas angin aja jarang mungkin ya kan. Jadi AC itu masih nggak natural dinginnya, jadi gampang nggak enak badan kalau kena dingin bang, gitu bang. Gue waktu itu lupa deh, di mana sih tolakannya antara lu sama Muslim, lu sama Coki itu gitu, titik tolaknya belum ada MLI kan? Stand up gunung bang itu bang. Stand up gunung 2017. Ngapain kalian berdua? Stand up berdua. Itu ngomong-ngomong itu satu-satunya perhelatan komunitas yang gue nggak pernah nongol. Pokoknya kalau bikin acara di hutan di gunung, saya tidak nongol. Anti alam, bukan? Saya anti toilet busuk. Komunitas sih komunitas ya. Tapi saya cinta stand up Indo. Saya tidak cinta toilet jongkok di hutan. Toilet jongkok di hutan, guys. Udah jongkok di hutan. Iya, udah jongkok di hutan. Gue mendingan boker di kali, lebih jelas. Ya, lebih enak. Hilang. Lu buka celana lu jongkok, lu angkat, udah bersih tuh disapu sama itu. Ini ya. Betul. Tapi soalnya bumi perkemahan tuh toilet umumnya nggak pernah beres gitu. Jadi gue nggak tahu tuh yang terjadi di stand up gunung. Iya, jadi mungkin Rindra udah pernah stand up dark mungkin. Tapi yang nggak tahu ya, kita nggak ngomong lebih dark, tapi mungkin saat itu jadi momen aku sama Coki untuk naik gitu bang. Gara-gara waktu itu orang kaget, anjir ini bisa dibercandain gitu. Dan waktu itu kita naik berdua. Kenapa kita naik berdua? Karena kita sendirian nggak pede. Bahkan saat itu 2017 kita kan sering ngobrol nih. Cok, ini materi terlalu kejam nih Cok. 2017 dia udah jadi opener gue di Jakarta, padahal dia aneh bener. Tapi dia belum nggak dark dong di Jakarta. Di sampean nggak dark dia. Ada bibitnya. Dia ngomongin soal kematian, orang kuburan kalau gue rasa. Ya itu bibitnya dia di suci juga, di suca kematian. Kalau ini beneran orang lumpuh, tsunami,
aku lihat ketawanya orang tuh ketawa yang kayak anjir gitu bang, bukan yang ngakak doang. Di situ apa namanya, untuk pertama kalinya mungkin dark comedy, mungkin udah ada yang pernah komik yang bawain, tapi salah satu yang mungkin pioner untuk mempopulerkannya. Jadi sebenarnya orang kaget. Yang gitu, terjadi adalah lu yang memperkenalkan ini dark comedy, karena waktu Rindra ngelakuin dia nggak ngasih label kan, dia kan nggak bilang ini gua dark comedy, enggak. Dan itu juga ketika lu menjelaskan ini dark comedy, karena gua rasa dipertanyakan orang, ngapain sih lu? Lah ini emang komedi, emang namanya dark comedy gitu mungkin. Dari awal udah langsung ketemu pertentangan. Waktu itu sih penonton nggak ada yang masalah, justru seneng-seneng aja gitu. Mungkin karena akhirnya ada yang beda mungkin stylenya gitu mungkin bang. Tapi yang kesel waktu itu adalah performer selanjutnya bang. Karena mereka anyep. Nggak anyep, aku lupa anyep apa enggak. Yang jelas mereka beban gitu, anjir. Dia mau act out apapun, orang habis ngomong tsunami, orang meninggal. Vibes-nya tuh jadi benar. Iya. Bener. Ada set orang yang berpengaruh ke sisanya tuh ada. Ya, lu mau gimana mau ngelucuin sesuatu setelah sebelumnya udah dirusak logika moralnya sama kita. Itu sama kayak gua kalau mau lagi ngelatih materi tur gua di open mic Bekasi. Gua datang dengan hal-hal yang serius, masalah sosial. Tiba-tiba satu orang sebelum gua materinya tentang Tai Kim Jong Un. Kata gue, ini gimana ngelawannya nih Tai Kim Jong Un? Pecah banget. Dia ngomongin Tai Kim Jong Un, pecah banget. Gue di samping gue bintang bete, gue bilang, Tan gimana caranya ngalahin Tai Kim Jong Un bangsat? Itu susah sih, maksud gue, lu mau bawa apa sih yang lucu sebelumnya abis ngomongin itu sama yang lu bawa gitu kan? Iya, komik setelahnya yang wah, dan mereka kesel karena aku kok naik berdua gitu. Oh. Aku bilangnya ke Awi, nanti aku barengin sama Coki ya. Aku mau literally bareng padahal bukan urutannya gitu. Soalnya, kok lu nggak bilang berdua? Ya soalnya waktu itu mungkin kebetulan pecah banget. Jadinya, wah abis ini gue mati nih, wah gitu. Dan itu sama, abis materi gelap-gelap ke materi yang mungkin pacaran atau mereka pusing. Itu sih, kalau penonton waktu itu dari mention sih kayak ya seneng aja ada. Atau lu pribadi juga kayak gitu nggak sih? Apa? Setelah lu udah jalan jauh ke koridor sebelah sini untuk ngelawak, untuk balik ke sini rasanya aneh secara stand up ya? Itu dia bang, gara-gara Coki Pardaidai ini, aku udah nggak pede. Ini jujur ya, bikin materi itu nggak pede bang. Aneh. Maksud nggak pede gini. Padahal gini ya, ini tanggapan umumnya. Kalau gue, karena gue penonton kalian ya, gue tuh ngerasa Coki datang dengan sesuatu, lu timpalin lucu, dia ketawa. Ketawanya dia kan semi-semi ketawa Jimmy Fallon ya. Ini tulus apa nggak tulus? Nggak jelas gitu. Jimmy Fallon kan gitu. Ini ketawa ngebantu acara tapi ketawa lucu gitu kan. Jadi sebenarnya banyak juga punchline-nya porsinya banyak di lu. Jadi untuk lu ngerasa nggak pede kan aneh kan? Tapi itu kan bukan materi stand up gitu. Itu kan YouTube. Iya, tapi kan untuk komedi gitu. Iya, tapi untuk sendiri itu jadi hilang bang. Maksud, anjir aku stand up nih, siapa yang ketawa-tawa ngakak? Biasa kan. Jadi aku terakhir stand up di sampean yang di Komika Mandi. Iya, itu juga butuh waktu untuk lu. Kalau nggak salah itu terakhir setahun yang lalu bang stand up ya bang. Jadi jarak stand up tuh setahun bang. Karena nggak pede. Kadang gini materi ini biasa dibawain berdua. Cuk ini materi punya siapa cuk? Gitu, iya. Dan juga biasanya materi setupnya Coki, punchline-nya aku. Nah kalau aku sendiri masa. Nah, tapi kan apa lu nggak ngelihat? Tapi si anjing stand up aja nih. Nah makanya karena dia ini bang. Gila. Dia banyak bacot. Ya. Jadi kayak materi dikit bisa motor mana-mana gitu. Tapi dia lebih rajin sih cari materi. Cuma ya gara-gara kemarin Komika Mandi Market tuh, aku harus nerima ini biar aku cari materi gitu. Hari itu usainya, gue nggak datang sih sayangnya, gue minta maaf ya. Tapi hari itu usainya membuat lu bahagia atau enggak? Bahagia banget bang, tapi tegangnya seminggu bang. Istriku tuh, kamu tidur ya nggak enak? Iya nih mau tampil di Panji nih gitu. Karena ya mau berapapun penontonnya itu tetap show bagiku bang. Datang aku waktu itu nggak tahu berapa penontonnya. Terakhir kan, itu sisa sederet apa 2 deret depan. Anjir ini tegang banget ya aku bangsat. Sampai bawa teks bang, bawa contekan gini, tapi nggak nyontek terus ya, lirik-lirik aja. Ini kayak
Dan rasanya luar biasa banget. Kayak pertama stand up bang. Kayak awal-awal open mic dulu. Iya. Bisa juga. Lucu nggak ada coki. Iya. Karena memang ya, gue inget banget, Raditya Dika tuh pernah bertanya, ngapain sih gue stand up, gue males. Gue males harus keluar sana. Dia pernah males gitu. Tapi sekarang dia udah bukan manusia yang sama lagi. Karena setelah dia nyobain stand up, terus dia sadar bahwa dia ternyata ketagihan. Jadi emang kadang-kadang untuk membuat kita mau stand up lagi, emang harus dipaksa stand up lagi kali ya? Bener bang. Itu bayangin setahun nggak stand up, sekali stand up, deg-degannya lama, terus rasanya tuh udah kayak pecah di ribuan penonton bang. Padahal cuma sederet doang, kayak anjir aku bisa juga di stand up. Nah perasaan deg-degan, perasaan nyatet materi di backstage ngafalin itu udah lama nggak keluar. Kalau sama dia kan perform gimana? Pokoknya orang meninggal lah orangnya. Ada bencana alam, oke di materi. Ada banjir, oke. Nggak ada. Jarang breakdown ini ngafalin, nggak ada. Jadi begitu sendirian itu ada adrenalin itu sih, dan itu menyenangkan banget. Dan sebenarnya lu juga pernah juga di Komika Money Market berdua kan? Iya berdua. Kalau berdua tuh juga nggak terlalu ini bang, kadang-kadang bang. Gimana Cok? Bukan meremehkan stage ya, tapi karena udah kompak, udah tahu nanti ini gini, ya udah gitu. Nah kalau sendiri itu bingung bang. Tapi kadang-kadang kan yang membuat kita pengen stand up kan adalah karena ada yang mau diomongin. Mungkin Pardaidai ada yang pengen diomongin, makanya dia stand up terus. Apa jangan-jangan lu juga nggak ada juga apa yang pengen gua ngomongin apa? Ya sebenarnya ada. Ini jujur ya, apalagi setelah nikah ya kan. Kalau kata Adri, kalau habis nikah nggak tambah lucu, percuma nikahnya. Lucu juga tuh bang Cat itu. Oh iya, makanya aku setelah nikah banyak keresahan juga. Maksudnya, oh jadi bapak gini. Tapi aku tuh nggak pede ngelola jadi materi. Gini deh, struktur what if aja loh. Ini bayangin nih. Gitu kan dulu stand up banget. Aku kalau ini jangan-jangan nih, wah gitu tuh kan. Apaan sih? Iya, enggak, ini saya sama istri saya gini. Ini saking ininya. Aduh, pasti lucu ya sih gitu bang. Ada perasaan yang struktur humor ini masih lucu nggak? Dan ada beban gini bang. Aku kan terkenalnya dark, agama, memuji-muji agama, maksudnya tidak menghina betul, agama. Betul. Iya. Agama Betul, dipuji menghina, memuji agama, ya kan? Karena biasa begitu, semacam ada nggak pede. Ini aku kalau ngomongin keluarga, nanti orang mana kafir-kafirnya dong, mana bencana alam. Tapi kan gitu, bebannya begitu. Tapi sebenarnya pas di Komika Money Market, aku ngomong keluarga, ngomong relationship, juga orang kemakan juga. Ya gitu berarti ada kalangan-kalangan emang harus lu sapu aja nggak sih? Iya, nih umat lucu nih berdebah nih yang pengennya ayo kurang dark dong, kurang dark. Tahu mau kurang dark. Setiap apa-apa. Soalnya kan gini Slim ya, semua orang boleh komentar di YouTube, tapi kan nggak semuanya mesti kita telan juga. Maksud gua salah kita juga kan kalau kita terlalu berpengaruh gara-gara omongan mereka. Iya, enggak. Masalahnya nih mereka udah mintanya kita bahas lebih dark, ngomongnya juga nggak sopan. Bangsat, mana konten? Enggak, perasaan Yonglek juga nggak ditagih gitu. Yonglek lu udah ngomong anjing, entot, apa Reza Arab, nggak ada. Anjing mana konten? Kok kita doang nih coba? Coba kita kan nggak mungkin. Yang sopan dong, nggak mungkin dong. Kita aja nggak sopan. Tapi masa viewernya begini cara ngomongnya? Bangsat, mana bangsat? Nggak upload. Cok kita nih budak apa gimana? Nggak respect nggak apa-apa, tapi sopan dikit lagi. Tapi lu sadar kan bahwa kebanyakan dari audiens lu pada emang anak-anak gitu. Karena orang dewasa nggak akan kayak gitu. Iya, biasa orang dewasa nggak nonton kita, tapi nggak berisik biasa. Iya, yang berisik. Makanya gue pernah bilang waktu itu di YouTube gue bilang dulu kemanapun gue pergi selalu ada yang nanya, ada Raditya Dika nggak bang? Di situ gue tahu bahwa audiens muda itu lagi nempel ke Radit. Sekarang gue kemanapun gue pergi, ada Coki Muslim nggak bang? Kata gue, harus banget ada Coki Muslim di semua acara stand up comedy. Dan Radit pun kalau lu perhatiin, dia udah mulai melakukan sapu-sapu itu. Karena materinya udah mulai geser ke dewasa. Dan akhirnya yang berharap yang kayak gitu-gitu mungkin pergi juga gitu. Ya aku sekali lagi tadi aku sering akhirnya research ngobrol sama Adri. Bang, kadang kayak materi sesederhana ini, Adri kan pinter tuh ngolah materi yang kayaknya anjir kok kepikiran ya. Aku takut tapi bang, anjir ini terlalu remeh nggak untuk dibahas? Nanya ke Adri, bang ini gimana bang? Dia yang ngasih tahu caranya, ya kasih payung yang lebih besar, temanya digedein.
oh gitu ya. Tapi tetap ngolahnya tuh lebih susah. Karena yang sekali nggak ada yang meninggal, nggak ada yang kena tsunami, nggak ada yang kena bencana. Nggak ada yang kena bencana. Jadi ini gimana gitu sih. Dan ada beban penonton juga yang kayak tadi. Ya aku sadar itu harus berubah. Jadi jangan harus dark, harus agama. Maksudnya aku kan juga punya keresahan lain gitu. Nanti ya akhirnya aku sendirilah yang mengontrol materiku, bukan mereka gitu sih. Tapi lu juga menemukan kebahagiaan dalam bikin konten kalau sekarang ya? Memang ya itu dari 2008 udah narsis, udah benci tampil sih. Lu ketemu kesempatannya lagi untuk balik lagi bikin gitu? Iya, balik lagi bikin dan dengan resources kamera, maksudnya ada perusahaan yang menaungi, itu lebih senang lagi sih. Tapi kalau ditanya lebih senang mana bikin konten atau stand up, sebenarnya lebih senang bikin konten sih. Gitu sih. Kalau bikin konten itu semacam lebih bebas dan bisa di-retake kan. Kalau tidak lucu kan bisa diedit kan. Kalau stand up mungkin aku udah nemuin waktu itu pas stand up di Komida Mangday Market dan rencana nanti aku mau bikin tour sama Coki. Ya mungkin di situ nanti pas perjalanannya aku nemuin lagi stand up. Kalau lucu kan di step ya kan. Tapi gue ngerasa ya, berdua pun sebenarnya nggak jadi masalah. Berdua pun. Maksud gue untuk punya karir berdua pun nggak jadi masalah menurut gue. Karena kemarin gue sempet diundang Paski jadi juri grup lawak. Terus lawak grup maksud gue. Terus yang muncul tuh grupnya tuh ada grup yang tipikalnya kayak Ngelaba atau kayak Patrio, sama aja. Beda. Ya pokoknya yang grup kayak ini sketsa. Ada juga grup yang cuma ngobrol bertiga kayak warkop gitu, cuma tektokan bertiga. Ada juga yang full kostum kayak Sri Mulat gitu. Tapi setiap kali gua ngeliat peserta-peserta yang cuma bertiga, sebenarnya ini kan kayak lu gitu. Dan sebenarnya ya kecenderungannya di stand up Indo yang ngegrup juga udah mulai banyak. Oh iya. Kalau disebut ngegrup nih misalnya, wah bertiga nih ngegrup. Ajis, UU sama Diki. UU sama Diki ngegrup. Wah bertiga ini kan Erwin, Bari sama Harry Hore. Terus misalnya Sohibul Diksi. Iya, itu kan ngegrup gitu. Oh, itu ngegrup ya hitungannya? Iya, terus ada banyak lagi yang ngegrup. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau balikin lagi lawak grup, sebenarnya sangat mungkin, bahkan trennya ada. Dan bisa jadi lu berdua jadi yang terdepan lagi. Jadi yang Iya, maksud gue, jadi gue nggak apa-apa. Jadi dari sudut pandang gue, lu mau sendiri, lu mau berdua, nggak apa-apa juga. Iya juga ya. Iya benar, nggak apa-apa, benar, serius gue. Tapi ya kadang cerita filter kalau kita berdua siapa? Ya. Nanti sampean tanya aja bang. Udah tanya, jawab aja. Kedengeran gue. Emang kalau misalnya lu berdua apa? Filter di antara lu berdua? Filternya Coki udah nggak ada. Maksudnya filter ini aman nggak? Nggak aman, itu udah nggak ada bang. Serius bang. Oh. Ada. Kita sampai berantem bang. Ada satu berita yang menurutku itu berita serem lah kalau dibawa. Dia ini bilang kalau nggak ada berita ini, gue nggak mau syuting. Oh gitu. Bangsat. Sumpah aku kesel banget karena beritanya udah pasti bahaya, pasti penistaan. Tapi lucu nggak? Belum tentu lagi. Kalau udah pasti lucu masih bisa diperjuangkan. Masalahnya belum tentu lucu. Belum tentu lucu, udah kejam iya, bahaya juga, mungkin ada kasus-kasus lagi. Dia nggak mau kalau nggak ada ini. Terus semua konten YouTube yang di preview ke Coki semua aman. Bangsat, ini nonton nggak sih anjir? Nggak ada sedikit pun Coki pernah. Tolong dong edit, nggak pernah. Ini terlalu bahaya, nggak pernah. Makanya filternya udah rusak nih orang nih. Semua aman. Tapi aset kan di sisi lain itu aset juga. Jadi sebenarnya kontrolnya ada di lu. Kontrolnya di aku sih. Berat juga tanggung jawab Anda ya. Sama bang, menghadapi si bangsat ini ya kan, yang ngambek nggak mau syuting ya gimana? Aku sampai mau syuting sendiri waktu itu, pengen siaran. Berita ini enggak Cok, jangan. Udah nggak mau syuting. Ya udah aku syuting sendiri. Pada ditangkap berdua ya. Kan? Gitu. Jadi ya kalau konten YouTube kontrolnya di aku sih. Ini bahaya atau enggak gitu. Sebenarnya gue juga jadi pengen nanya kalau grup atau duo itu ya resiko pecahnya kan selalu ada, selalu mengintip. Kayak Wham gitu, pecah lama-lama, terus kayak Savage Garden. Pecah, pisah maksudnya? Udahan, Air Supply. Gini, itu mungkin salah satu prinsip sama Coki yang udah
udah berjalan selama ini, kita tuh di real life nggak akrab Bang. Ini nggak tahu ya, mungkin saran juga buat teman-teman ya. Di real life tuh kita nggak nongkrong, nggak nonton bareng, nggak makan bareng. Emang beda pergaulan aja. Beda pergaulan. Dan si bangsat introvert, ini dia udah kronis introvertnya. Masa? Memang dia kan meninggal orang-orang meninggal, tapi dalam dirinya kesepian. Iya, maksudnya aku juga ketemu Coki ini di konten doang. Coki gini, bayangin ketemu di Coki di konten doang aja, kelasnya begitu. Dulu bangsat, anjing lu bangsat, sampai gitu-gitu. Tapi begitu, oke, action, oke, kita kembali lagi, langsung gitu. Jadi di real life kita mencoba nggak bareng gitu. Dia Cok ke apartemen makan, nggak makan sendiri, gitu. Dia, ayo Cok nongkrong di sini, nggak, ya udah. Akhirnya setelah itu, oh ini orang emang mau mati-mati sendiri di neraka sendiri di neraka. Berarti setiap kali gua ngajak ngumpul-ngumpul opener terus Coki datang tuh itu sebuah kelangkaan ya. Mohon maaf Bang ya. Kemarin halal bihalal majelis lucu. Iya. Yang datang internal. Iya. Gak datang. Gak masuk akal, alasannya tuh gak ada. Kenapa? Males gua. Cuk, ini temen lu Cuk. Ini perusahaan ente sendiri gitu maksud gue. Berarti kalau ada sebuah acara yang dia datengin Coki itu udah mulia banget. Gue harus berterima kasih sama Coki. Soalnya kadang-kadang opener tour tuh atau apa segala itu suka ngumpul-ngumpul. Terus Coki suka datang. Berarti dia lebih ke nggak enak sama gue kali. Aku Ya. dicoret kayaknya Bang dia Bang. Udah selesai itu syukuran kok. Oh. Iya kan syukuran. Dia datang juga. Atau caper pengen diajak lagi Bang. Gitu sih. Ngomong-ngomong, Ya. gua itu kan kalau keluar negeri Ya. selalu setelah manggung disebut Bang bawain dong, bawa itu dong gitu. Sini dong, suruh kesini, sini dong, situ. Dari dulu, dari pertama kali gua tur, kalau gua nggak salah, zaman mesaknya Bang Saku tuh Dodit permintaannya. Bener nggak ya? Tahun 2014 Dodit Ya, udah stand up Dodit belum? habis suci 4 banget tuh Bang kayaknya. Iya. Jadi naik banget. Betul, Dodit. Terus udah gitu di 2016 belum. Bukan. Di Pragiwaksono. Iya, di Pragiwaksono. Itu semuanya flat luar negeri tuh. Flat. Coki Muslim Bang bawa keluar negeri. Kata gue mereka mau bisa keluar negeri sendiri. Emang nggak pernah ada yang ngubungin lo? Kita waktu itu Atau jangan-jangan lu takut kena dingin AC pesawat lagi? Udah dingin 15 jam lagi nih ke Eropa. Mending gua mati. Kagak bisa gua matiin nih AC pesawat nih. Iya kan, soalnya kan dingin iya, gitu. Belum lagi mendaratnya Di sananya, juga, iya. Kemarin Kampungan Anda ya. memang Bang, kalau itu tidak bisa. Kulit mungkin pemikiran saya Jakarta, kulit Madura. Jadi waktu itu udah sempat menghubungi apa namanya tuh? PPI mana gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa, karena masih harus cari sponsor dan yang lain mungkin Bang waktu itu Bang. Karena biar nggak rugi-rugi banget lah ke sana. Maunya kayak Jerman kesini. Sebenarnya kita jujur sama Coki itu penasaran gitu. Ada sih yang DM Bang datang ke mana Leipzig. Tapi dia cuma dia doang yang minta, makanya, bukan yang ngurus. tapi ada nggak yang nonton Bang? Kalau Bang Panji mah udah pasti ada ya kan? Kalau dia doang. Ada lu tuh sebenarnya. Ya iya sih. Ya, tapi sebenarnya intinya gini, ini karena kan pasti anak PPI juga suka nontonin YouTube Ya. soalnya bereaksi. Ayo PPI, undang saya dan Coki. Fasilitas. Karena kayaknya tempat paling aman untuk ngebercandain kayak gitu-gitu justru ketika Anda sedang jauh dari luar negeri, aman. Kalau Anda sedang berada di Munchen, tidak ada FPI cabang Munchen kelihatannya. Gitu buat PPI yang sering undang Mbak Panji, saya sama Coki bisa lah, jok-jok nasionalis bisa lah. Nih gua kasih tahu ya, Ya. kalau lu ke Jerman justru jangan bawa kayak gitu, Slim. Oh, jangan nasionalis. Iya, ini anak Jerman isinya pinter-pinter semua, pengennya yang ancur-ancur, yang ancur-ancur lah gitu. Malah ke Belanda yang tempat nyimeng, anaknya terlalu serius, gue perhatiin. Serius banget kayak, ini kayaknya mau jadi pejabat, kayaknya semua lulusan sini serius banget gitu. Makanya krot-krot baru kayak gitu, yang pengen tahu. Maksudnya apa joke ini relate kalau di luar negeri gitu? Pasti relate sih, jok solid mah jok solid aja di mana-mana menurut gue. Orang meninggal lucu nggak di Jerman? Tsunami lucu nggak? Maksudnya kita survei dulu ya kan? Atau kita ganti bencana-bencana yang di situ? Oh, sial bener gue lupa. Harusnya kan gue kemarin sempat liburan ke Paris tuh kan ada harian yang kontroversial mulu tuh. Apa namanya tuh?
Yang selalu bercandain Rasulullah. Iya betul, yang gambar. Aduh, gue lupa. Koran bercandain Rasulullah langsung. Kan sering banget jadi kasus. Pernah dibom, pernah di Molotov tuh, diserang sama umat muslim. Iya. Yang ada di Paris juga, ada di Prancis juga. Harusnya gue bawain untuk lo berdua tuh, untuk oleh-oleh tuh. Itu nggak ada oleh-oleh lain apa bang? Takutnya kita nggak sengaja kita tweet kan? Bahasa Prancis, Lim, kagak ada yang ngerti Dulu juga. ada. Tim Prancis bang. Ormas Paris ada loh, Ormas Paris. Terus jadi salah satu kabar terbaik yang gue dengar dari obrolan kita adalah lu bilang lu sama Coki berencana tour Ya bang. setelah pandemi ini. Setelah pandemi. Tapi cuma. Best news ever. Maksudnya itu juga salah satu Cita-cita. Cita-cita sih. Belum punya tour kan. Iya, Apalagi iya. yang sendiri-sendiri. Nanti sih kita rencana sendiri-sendiri terus berdua juga. Oh, oke. Tapi kayaknya nggak di banyak kota. Iya, nggak perlu juga. Di 4 kota doang kayaknya bang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting membawa Iya. brand lu keluar kan. Ya itu dia yang pengen. Dalam rangka nerusin karir gitu. Iya dan ya itu tadi pengen stand up juga gitu kan. Selama ini bikin konten-konten. Kita Iya. pengen stand up. Judulnya sih kayaknya turnya Heaven and Hell. Yang heaven yang mana? Lu. Yang sholat, yang kena air wudhu. Kenapa itu lucu sih? Lu pernah mempelajari? Lu pernah mempelajari gak sih kenapa itu lucu? Kenapa? Kenapa Ustadz maksudnya apa? Bukan Ustaz. Apa? Omongan lu itu lucu. Kan, tahu gak? Yang sholat gitu-gitu. Iya enggak, nada-nada tiba-tiba naik. Kan lu selalu ada tuh, lo lucu. Itu lucu. Karena kayaknya itu enggak. Itu kan semuanya lucu ya, kenapa ya? Karena kayaknya nggak natural gitu bang. Maksudnya masa ada orang kaget gitu. Jadi kayak gak Cerita sejarah nada-nada. Udah ente ceritain kan waktu itu. Belum. udah cerita. Iya, sejarah nada-nada itu ini bang di sinetron tuh kalau kaget kan. Gitu. Jadi terus kalau dikagetin juga gitu. Ada nolehnya dulu. Itu awal-awalnya kaget-kaget. Terus kalau yang itu udah pernah aku ceritain kayaknya awalnya, jadi teman-teman kenapa aku sama Coki itu dulu tuh jadi gini, kalau kalian nonton kartun terus hening itu kan ada jerami. Iya, jerami gitu-gitu tuh. Jadi nggak lucu tuh kan gitu. Kalau nggak lucu banget, kalau udah males ada lucu banget. Kenapa itu lucu? Gue juga bingung deh. Makanya ini kalau buku stand up komedi Indonesia cara membuat lucu. Aduh, nggak masuk akal banget. Tapi ada ini sih. Aku mengamini kalau misalnya ada orang Muslim tanpa Coki hanya mas-mas Madura gitu. Lah iya bener, saya sampai sekarang sama Coki juga masih mas-mas Madura gitu maksudnya. Mau sampai kapan pun mas-mas Madura. Tapi aku tidak, dulu kan aku denial, enggak kok aku lucu sendiri kok. Ternyata susah juga ya. Ya, aku sih bilang bahwa aku sama Coki saling melengkapi gitu. Iya. Jadi kalau ada Coki lebih kuat gitu. Tapi sendiri bisa lucu sih. Sedikit. Kayaknya Coki juga jatuhnya jadi kayak ini ya, kayak cheat buat elu karena lu tahu dia selalu ketawa sama elu. Ya nggak sih? Jadi nggak ada perasaan insecure itu. Kayak gua ini tuh hubungannya tuh sama kayak penyiar morning show gitu. Kayak gua sama Stenia Gustaf. Itu juga kami jauh bercanda, maksudnya nggak nongkrong bareng, usianya juga jauh. Yeah. Terus kehidupan gue beda lah, Mas Steny. Gue udah duluan nikah, Steny belum, dan segala macam beda banget. Tapi kalau udah lagi gabung, gue tuh selalu ketawa ketemu sama Steny. Nggak lucunya Steny, lucu banget buat gue gitu. Dan dari sisi dianya jadi terbantu, jadi berani untuk ngelempar apapun gitu. Karena dia tahu reaksi gue pasti positif terhadap dia gitu. Kayak gitu kan mungkin? Enggak, sebenarnya enggak juga sih. Coki itu memang dia jadi gini, asal usulnya tuh dulu
kalau aku udah bawa istilah-istilah Arab, dia tuh ngakak bang. Ini off air ya, tanpa kamera misalnya al-joki gitu. Dia ini orang nggak wajar bagaimana gitu. Khusus yang istilah-istilah Arab, makanya dulu awal-awal debat usir tuh buat mas'at ada sebuah riwayat sahabat gitu dia gitu. Ya nggak tahu sampai sekarang mungkin dia kalau aku udah marah itu jadi bukan isinya lagi, tapi cara ngomongku Anda gitu tuh. Dia udah ini aja sekali lagi ketawa dia sekarang ini. Aneh banget. Kayaknya dia sih menjadikan lu sebagai tontonan aja. Mungkin ya, atau dia tuh memandang aku adalah cerminan umat-umat saya gitu yang sukanya hai. Iya. Burn, close the gereja. Oke, gitu. Jadi dia lihat aku gini-gini ya bangsatnya orang marah-marah gitu sih bang. Oke. Lu tahu kan bahwa ucapan lu tadi burn close the gereja aja bisa jadi masalah sebenarnya. Lu tahu kan? Kan saya nggak bilang siapa yang kan kayak bilang umat. Harusnya tidak Anda tegaskan dong. Panjai tidak usah dilewatin aja, oke? Enggak, maksud gue suatu hari orang akan nengok ke belakang dan merasa betapa menyenangkannya kontribusi yang pernah diberikan oleh Muslim ataupun oleh Coki. Kadang-kadang orang nggak tahu apa yang mereka punya sampai ketika itu udah nggak ada. Nanti nggak sih maksud gue? Kalau aku sama Coki nggak ada maksudnya? Nggak, maksud gue misalkan gini, misalnya dilarang aja bercandaan kayak gini. Terus nggak pernah ada lagi 4 tahun kemudian nengok ke belakang. Kenapa gue waktu itu kesel bener sama nih berdua? Gue pikir-pikir hidup nggak enak bener nggak ada mereka berdua. Nggak, tapi kayaknya orang-orang yang kesel sama kita mau sampai tahun berapa juga tetap kesel. Karena mungkin udah nggak cocok. Ya udah ngeblok aja sama kita gitu. Nggak sih, gue masih yakin mereka akan berubah. Ketawa sih mungkin. 4 tahun lagi denger jok-jok agama kita ketawa mungkin. Iya. Tetap marah habis itu. Tapi tetap bangsat dia orang ini. Hah? Apa? Nge-request keburukannya sendiri. Apa cok? Kita sering bencana. Oh, jadi gini, buat teman-teman juga yang belum tahu, bencana alam tuh saya nggak tahu dari berita, dari Coki. Saya nggak tahu ada tsunami 17 waktu itu. Yang dia lagi, mana ombaknya, mana suaranya gitu kan. Dikirim sama Coki di grup. Bangsat nih, apaan sih? Nggak mungkin, dia nggak mungkin ngirim video lucu. Pasti orang tenggelam, orang karate yang nggak punya tangan tuh. Gua kakak nonton ini, pokoknya kalau dia ngirim udah pasti. Mohon maaf nih agak jorok dikit ya. Bahkan dia kalau ngirim apa cuplikan film bokep tapi yang diamputasi. Aduh, kok bisa gitu, maksudku udah nggak masuk akal levelnya Coki ini. Kadang-kadang kita tidak bisa pahami memang otak-otak orang brilian itu, kadang-kadang aneh, korslet gitu. Iya, tidak pernah tersentuh air wudhu. Tidak ada air wudhu. Panas banget. Lu kesel nggak sih sebenarnya sama orang-orang konservatif yang Muslim, yang Islam yang marah sama lu padahal lu sebenarnya sangat Islami gitu? Waduh, saya sangat Islami. Ini kan topeng doang. Enggak, aku sih nggak kesel sih. Kayak gua ngebelain, kayak gua waktu itu kemarin sempat ramai kan kerusuhan 98, gue jadiin beat kan, terus diprotes sama orang yang bilang gua nggak layak ngomongin kerusuhan 98 karena itu belum selesai. Padahal gua ngelakuin itu dalam rangka itu, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi kayak lu nggak pernah kayak gitu? Aku sih sering di DM juga, maksudnya ngomong kamu nih bukan ustadz, nggak usah bawa-bawa agama, gitu. Kalau ngelawa aja, nggak usah bawa-bawa agama. Nanti giliran kita yang salah, ntar dia datang ke kita bawa ayat. Iya juga ya. Iya. Enggak, tapi yang aku dulu sama Coki sampai sekarang heran ya, pelawak nggak boleh bawa agama. Lah ustadz ngelawak kerjanya, kan? Ustadz bawa-bawa komedi. Makanya aku di komedi kok nggak pernah bilang aku ustadz, tapi ya selip-selipin sedikit lah. Bukan kita bilang agama lucu ya,
Coki sih sering bilang itu. Nggak, tapi gue juga ngerti bahwa Enggak. di special gue kan gue sering banget kalau lu nonton dari BTT bahkan sampai sekarang gue masih suka ngutip ayat suci. Tapi itu karena ulama yang pertama kali gue denger itu adalah namanya Haji Qasim Nur Seha. Dia Betawi dan dia dakwah tapi lucu. Jadi gue pertama kali belajar Islam itu lewat lucu. Makanya tidak aneh buat gue ngelihat orang atau menyandingkan komedi bersama dengan Islam, karena dulu nyokap gue ketawa-ketawa dengerin si Haji Qasim Nur Seha almarhum gitu. Iya, jadi ya bukan bercandain agama. Ya sebenarnya aku kayak gitu juga. Iya, maksud joke kalau diklarifikasi kayak gini tuh jadi kayak bukan joke lagi. Paham. Ya kalau pengen tahu alasannya, ya aku sama Coki tidak bercandain agamanya. Tapi yang sering kita sindir kan kelakuan. Sama gue juga. Misalnya orang tutup gereja, orang nutup warung maksa buat puasa dari situ. Tapi karena kita komedian ya jadi lewat komedi Ya, gitu doang sih. kayak gitu-gitu mah udah orang ngomong apa nangkepnya apa udah resiko komunikasi kan. Kan gue selalu cerita tuh, kan gue pernah bilang gue punya beat soal pemerkosaan yang gue bilang orang diperkosa bukan karena bajunya, orang yang dijilbab aja ada yang diperkosa. Terus ada yang bilang maksudnya Mas Panji perempuan gak perlu dijilbab lah. Di mana gue ngomong gitu, aneh banget manusia. Itu dia. Kunci sumbu pendek Sobat Gurun adalah komen diawali dengan maksud Anda. Sumpah Bang. Maksud Anda begini. Lu sabar dulu. Maksud Anda begini, maksud Anda Islam ini begini. Enggak. Tapi kan capek balesin mereka nih. Iya betul. Kalau sikapku, kalau orang nggak seneng sama aku, ya nggak apa-apa, gitu. Maksudnya nggak seneng nih kamu sudah menistakan atau ya terserah mereka lah. Tapi ya sikap mereka ya jangan sampai memburu kita dong. Kalau nggak seneng doang, via komen, via ini nggak masalah sih. Ya. Itu benar. Tersinggung sih nggak ada yang bisa ngelarang ya, namanya juga refleks. Tapi ya boleh sih nggak ngancem-ngancem gitu kan. Ya masalah mereka nggak ngancem doang. Mereka datang. Ya, kalau mau datanglah ke show-nya mereka ini kapan-kapan. Muslim, terima kasih banyak udah ngomong. Terima kasih banyak Bang. Thank you. Oke, bye-bye. Bye-bye.